Halo Sobat Andal, selamat datang di channel Andaliman Juara. Oke, pada video kali ini kita akan membahas mengenai tes House 3 Person atau HTP. Pertama, kita akan menggambar orang atau manusia terlebih dahulu. Hal yang perlu diperhatikan dalam menggambar manusia atau orang sebagai berikut. Gambar orang atau manusia menunjukkan kehidupan pribadi serta simbol atas keberadaan Anda. Maka dari itu, jika Anda seorang laki-laki, maka gambarlah seorang laki-laki. Sebaliknya, jika Anda seorang perempuan, maka gambarlah seorang perempuan. Awas jangan menggambar orang dengan jenis kelamin yang berlainan dengan Anda, karena akan dinilai memiliki ketergantungan dengan lawan jenis. Gambarlah orang atau manusia secara utuh atau lengkap, dan hindari menggambar orang atau manusia yang mengalami disabilitas. Oh iya, maaf, saya menggambar menggunakan spidol bukan dengan pensil 2B, agar garis atau gambar terlihat jelas pada kamera. Kemudian gambarlah orang atau manusia saat melakukan aktivitasnya. Nah, ini gambar seorang yang lagi menyapu halaman ya. Nah, kemudian kita akan menggambar rumah. Adapun yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. Pertama, gambar atap rumah menunjukkan khayalan, angan-angan, cita-cita, dan intelektual. Karena itu, gambarlah atap dengan ukuran yang proporsional. Menggambar atap yang terlalu besar akan dinilai sebagai orang yang sering berkhayal, sedangkan menggambar rumah tanpa atap akan dinilai sebagai orang yang kaku.
Kemudian gambar pintu dan jendela menunjukkan sifat keterbukaan atau kehidupan bersosialisasi. Maka dari itu, gambarlah rumah dengan jendela dan pintu yang terbuka, karena akan dinilai sebagai seseorang yang pandai bergaul. Sedangkan menggambar rumah tanpa pintu dan jendela akan dinilai sebagai seorang yang tertutup atau menarik diri dari lingkungan. Kemudian setelah selesai menggambar rumah, maka kita akan menggambar pohon. Hal yang harus Anda perhatikan dalam menggambar pohon sebagai berikut. Pertama, batang pohon menunjukkan keadaan batin dan harga diri. Maka dari itu, gambarlah batang pohon dengan garis yang jelas. Hindari menggambar batang pohon dengan garis yang samar, karena akan dinilai memiliki sifat pasif dan rentan. Kemudian jangan menggambar batang pohon dengan berlubang, karena akan dinilai memiliki trauma masa lalu. Kemudian hindari menggambar batang pohon yang kecil karena akan dinilai memiliki ketergantungan dengan orang lain. Kemudian jangan menggambar batang pohon dengan arsiran karena akan dinilai memiliki kegelisahan. Dan yang tidak kalah penting diperhatikan adalah jangan menggambar batang pohon bercabang dua atau membentuk huruf Y, karena akan dinilai sebagai seorang yang belum menemukan jati diri. Disarankan untuk menggambar daunnya satu-satu seperti ini. Agar tampak detail. Usahakan menggambar daun yang rimbun atau lebat. Kemudian usahakan arah daun itu menghadap ke atas. Contohnya seperti yang saya gambar ini.
Gambar batang dan daun yang juga tampak depan dan belakang. Yang tampak depan contohnya seperti ini, kemudian yang belakang contohnya seperti ini. Nah, Anda juga bisa menambahkan buah. Ini misalnya pohon mangga. Seperti ini, jadi daunnya harus mendetail dan usahakan menghadap ke atas karena nanti akan masuk ke penilaian. Nah, kemudian gambar ranting seperti ini menunjukkan interaksi dengan orang lain, pola pikir, dan lingkungan sekitar. Maka dari itu, gambarlah ranting pohon yang mengarah ke atas seperti ini. Sudah saya contohkan dengan gambar. Karena akan dinilai memiliki ambisi dan semangat untuk berprestasi. Kemudian hindari menggambar ranting pohon yang mengarah ke bawah karena akan dinilai memiliki sifat yang lemah dan tidak bersemangat. Gambar ranting pohon dengan ukuran yang agak besar atau tidak terlalu kecil. Karena menggambar ranting pohon yang kecil akan dinilai memiliki kesulitan dalam berkomunikasi dan menarik perhatian orang lain. Kemudian jangan menggambar rumah pohon pada ranting, mungkin di sini atau di sini, karena akan dinilai memiliki keinginan untuk mencari tempat pelarian dalam kehidupan Anda. Selanjutnya kita akan menggambar akar pohon. Hal yang perlu dicermati adalah sebagai berikut. Pertama, gambar akar menunjukkan pengaruh pengalaman masa lalu pada kehidupan sekarang. Maka dari itu, gambarlah akar yang besar dan tidak runcing. Menggambar akar yang kecil dan runcing akan dinilai memiliki kesulitan dalam mengontrol emosi atau tidak tenang dalam menghadapi sesuatu. Seperti ini contohnya. Jadi ada yang akar tampak dari belakang dan depan seperti ini. Kemudian jangan lupa daun-daunnya yang disapu. Kemudian jangan menggambar akar yang mati karena akan dinilai memiliki kehampaan dan kegelisahan. Dan terakhir, Anda juga dapat menambahkan objek-objek tertentu pada gambar yang Anda buat. Seperti berikut. Misalnya gambar pagar menunjukkan sifat waspada. Hindari menggambar pagar dengan garis yang tebal karena akan dinilai memiliki kekhawatiran terhadap kehidupan atau tidak tenang. Nah, kita akan membuat pagarnya di sebelah sini. Pagar ini yang saya buat adalah pagar dari tanaman seperti pohon tetean itu. Jadi pagarnya tidak terlalu tinggi.
Nah, seperti ini. Karena membuat pagar yang tinggi juga akan menimbulkan kesan negatif. Itu memiliki sifat tertutup. Oke, kita selesaikan dulu. Nah, agar lebih bagus dalam menggambar pagar atau garis rumah, kalian bisa menggunakan penggaris agar lebih rapi. Nah, seperti ini. Kemudian gambar jalan setapak langsung menuju pintu rumah yang terbuka akan dinilai sebagai orang yang jujur. Menggambar jalan setapak yang panjang dan berliku akan dinilai sebagai orang yang menyendiri namun mudah didekati. Sedangkan menggambar jalan setapak yang sangat lebar akan dinilai sebagai seseorang yang sering berpura-pura dalam pertemanan. Nah, ini saya bikin jalan setapaknya menuju pintu yang terbuka lurus dengan lebar yang tidak terlalu besar, sehingga akan dinilai sebagai seorang yang jujur. Nah, sekian pembahasan tes How 3% atau HTP. Salam sukses.